sharing tentang motivasi, bukan tentang 5 cara atau 10 cara atau apapun itu. Tapi ini tentang apa yang saya pelajari dan saya percaya mungkin Tuhan juga ingin menyampaikan sesuatu bagi setiap kita. Amin. Oke. Kalau Bapak Ibu kenal saya, mungkin orang tua saya, keluarga saya, tahu saya bukan orang yang berani Bapak Ibu. Untuk mengambil sebuah pilihan, kadang saya tanya Parsela, ke kamar Parsela lah, ini gimana lah. Saya ragu gitu, saya takut. Padahal kalau kita tahu, Om Bagus, Papa juga sering bilang bahwa punya iman, percaya sama Tuhan, terus persiapin, lakuin. Karena Tuhan pasti kasih yang terbaik dan bla 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 bla. Nah, saya dengar, termotivasi. Pada saat saya pulang, takut ya, aduh ini gimana kalau nggak jalan, aduh ini gimana dan bla bla bla. Nah, Bapak Ibu setuju dengan saya ya, kalau untuk kita ingin keluar dari hal yang mungkin sekarang ini untuk kita mencapai yang lebih baik ke depan, untuk kita mencapai hal yang kita inginkan, dibutuhkan suatu langkah Bapak Ibu, dibutuhkan suatu tekad atau iman, keberanian, percaya diri untuk kita melangkah. Amin Bapak Ibu, tadi next. Nah, untuk kita mencapai impian, tujuan hidup, hal yang kita inginkan, dibutuhkan satu langkah dulu. Banyakan kita takut untuk melangkah. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin karena udah nyaman, atau karena, aduh ini kalau aku ngelangkah, kalau rugi gimana nih? Atau lain sebagainya. Nah, tujuan ini bukan selalu bicara soal usaha kerja, bukan Bapak Ibu. Mungkin tujuan ini mau jadi orang tua yang baik, misalnya dulu suka pukul anak, terus pas dia dia mencoba untuk menjadi lebih baik, dia nggak mau pukul anaknya misalnya. Terus dia akan ada pikiran, aduh kalau gue nggak pukul anak gue, nanti anak gue kurang ajar. Atau begitu loh Bapak Ibu. Dan faktanya sebuah penelitian di Amerika itu dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Otak kita didesain untuk kita menjaga tubuh kita, kondisi kita, keseharian kita untuk merasa aman Bapak Ibu. Saya ulangin lagi, penelitian berkata bahwa otak kita didesain untuk memberikan notifikasi kepada bagian tubuh kita, kepada perasaan kita ketika kita mulai di luar dari kebiasaan kita. Contoh simpelnya, misalnya di sini yang olahraga. Kalau untuk memulai olahraga susah gak Bapak Ibu? Susah ya, misalnya kita baru bangun tidur, aduh mau lari pagi. Tapi waktu kalau kita santai dulu, otak kita akan bilang, tidur lagi aja. Karena apa? Karena otak kita didesain untuk membuat tubuh kita nyaman dengan kondisi yang berlangsung. Misalnya Bapak Ibu biasa pukul anak Bapak Ibu misalnya. Ini saya nggak tahu, saya nggak serang satu orang atau apapun ya. Ini contoh simpel dalam keluarga. Karena saya belum punya keluarga, maksudnya saya keluarga masih sama papa, jadi saya nggak tahu problem-problem yang dialami. Tapi misal contoh simpelnya adalah misal kita pukul anak kita atau mungkin marahin dengan kata-kata kasar. Nah, waktu kita mau berubah, ketika kita mau berubah, aku nggak pakai tangan lagi misalnya. Tiba-tiba otak kita bilang gini, kalau kamu nggak pakai tangan, nanti anak kamu bisa kurang ajar loh. Nah itu fungsi otak kita, dia menahan kita untuk melakukan hal yang berbeda, yang mungkin akan mengancam. Bapak Ibu pernah ngerasain? Misalnya mau olahraga lah, mau apalah, tiba-tiba otak kita nahan kita. Nah itulah fungsi otak kita. Oke Bapak Ibu, nah untuk kita bisa ngelawan fungsi itu, peneliti ini simpel sih, peneliti ini bilang ada satu cara, yaitu jangan biarin otak kita mikir dulu, langsung lakuin aja. Misalnya kita lagi kesel sama anak kita misalnya, mau marahin, ya pergi dulu aja, nggak usah marahin dulu, tenangin diri dulu. Oke Bapak Ibu, nah tapi itu bukan yang saya ingin sharingkan, saya cuma kasih tahu fakta aja, di mana untuk melangkah suatu hal yang baru itu sulit sekali. Apalagi suatu hal yang baru itu mengharuskan kita untuk melangkah. Mungkin misalnya karena corona usaha saya berhenti, jadi saya melakukan hal yang baru lagi. Ya sulit, mungkin kita nggak ada pendapatan atau gimana, sulit sekali dan takut yang pasti. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau mencapai sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang lebih berharga, lebih happy, lebih bahagia, kita harus berani untuk melangkah untuk mencapai ke sana. Jangan cuma ngomong doang, jangan cuma ya bilang doang. Dan itu yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Ketika saya mau melangkah, ya saya takut, saya nggak berani. Dan Bapak Ibu nggak sendirian di sini. Karena ada banyak tokoh Alkitab juga yang kita tahu ketika dia mau melangkah dia nggak berani Bapak Ibu. Saya ambil satu contoh. Tadi kita mau belajar ambil satu contoh yaitu Musa. Kenapa saya ambil Musa? Kita mau baca dulu ya di Keluaran 4 ayat 10 sampai 13.
Saya bacakan, lalu kata Musa kepada Tuhan. Jadi Tuhan suruh Musa bebasin bangsa Israel ya dari Mesir. Musa bilang gini, Tuhan, saya nggak tahu ngomong Tuhannya gimana, mungkin Tuhan atau Tuhan atau gimana, saya nggak tahu, mungkin kita nggak tahu penggambaran. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah, Bapak Ibu. Musa bilang, Tuhan, aku ini nggak bisa ngomong, mungkin ngomongnya misalnya di depan ngomongnya gimana, dia bilang berat lidah dan berat mulut. Oke. Nah, Musa takut, karena apa? Kalau cek kisah Musa, dulu dia sempat mau nolong satu orang waktu di Mesir. Dia sempat mau nolong, thank you. Pas dia menolong, nggak sengaja Mesirnya meninggal. Bapak tahu ceritanya ya. Ketika dia mau nolong orang, nggak sengaja ada orang Mesirnya meninggal. Terus dia langsung lari ke padang gurun. Nah, apalagi dia harus bebasin 2 berapa juta gitu orang Israel, Bapak Ibu. Dia takut. Oke, nah kita baca selanjutnya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, yang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oke, jadi Tuhan pastiin lagi, siapa kamu? Kan kamu. Oke. Ya, Tuhan sampai pastiin lagi, dan ayat selanjutnya, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu, Tuhan pasti loh. Kita bayangin misalnya di kamarnya saya misalnya, atau Bapak tiba-tiba ada bantal kebakar, tapi nggak kebakar. Tiba-tiba aku akan menyertaimu, akan kasih kamu ABC. Tuhan udah bikin pasti. Kamu akan misalnya, kamu udah gini caranya gini, itu kamu pasti sukses. Bapak Ibu berani gak? Ya, karena itu. Nah, Musa udah dipakai sama Tuhan. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi apa jawab Musa? Tuhan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Oke Bapak Ibu, nah di sini Musa yang pasti merasa takut, merasa nggak berani. Karena dia keluar di nyaman dia, zona nyamannya dia santai-santai di rumah. Dia harus keluar, harus jalan bebasin bangsa Israel, Bapak Ibu. Walaupun Tuhan bilang pasti, aku akan menyertaimu, tapi Musa masih takut. Dan ini juga terjadi bukan sama Musa doang, Bapak Ibu. Saya next. Nah, di Matius 26 ayat 39, ini tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus, kita bertanya Tuhan Yesus. Tes, 100% manusia dan 100% Tuhan juga. Dia 100% manusia, dia merasakan apa yang kita rasakan. Apakah Bapak Ibu mau kalau yang menebus kita adalah orang yang nggak kenal sama kita? Bapak Ibu mau? Enggak ya, dan hebatnya Tuhan Yesus, dia mau jadi manusia, mau kenal. Apa sih rasanya takut? Apa sih rasanya sedih? Apa sih rasanya marah dan lain-lain? Nah, ini ya. Tes, oke. Nah, ini yang saya bacakan di Matius 26 ayat 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, maka ia maju, sujud, lalu sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, sebab jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah Bapak Ibu, Tuhan, dia 100% manusia, dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasa takut, dia merasa sedih, dia merasa gentar Bapak Ibu. Dan apakah itu wajar? Itu wajar Bapak Ibu. Nanti saya akan balik lagi, tapi sebelumnya saya nggak akan memberikan tips atau apa,
Tapi ini apa yang saya rasain juga dan apa yang harus kita lakukan. Saya akan memberikan 3 hal yang mungkin bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Oke. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang tokoh-tokoh di Alkitab. Yang pertama, ini yang paling saya suka di anak-anak youth, saya suka banget bahas ini, yaitu fokus pada why-nya, fokus pada mengapanya. Terus ada quotes-nya, ini dari film Star Wars. Dia bilang, your focus determines your reality. Fokus kita mempengaruhi tindakan kita. Fokus kita mempengaruhi realitas kita. Nah, kenapa saya bilang fokus on why? Ketika kita lihat Tuhan Yesus, kenapa dia berani untuk disalib untuk kita? Kita tahu jawabannya Bapak Ibu ya. Gimana Tuhan Yesus mau kita selamat dan lain sebagainya. Kenapa kita harus, mungkin Bapak Ibu sekarang dalam kondisi sekarang mungkin harus, kenapa Bapak Ibu harus melangkah? Mungkin kalau saya nggak melangkah, saya gini-gini aja. Saya nggak bisa buat keluarga saya bahagia. Kenapa saya harus berada di hubungan ini? Kenapa saya harus berada di situasi seperti ini, di karir? Apakah saya harus berada di karir seperti ini, pekerjaan seperti ini dan lain sebagainya? Kita harus temukan, kita fokus ke why-nya. Kenapa kita harus melangkah? Apakah mungkin soal karir kita, atau mungkin soal hubungan kita, atau mungkin soal pekerjaan kita dan lain sebagainya? Karena ketika kita fokus ke why kita, itu akan menjadi motivasi kita untuk melakukannya. Kita ambil contoh. Ini fokus Tuhan Yesus ya. Saya baca di Ibrani 12 ayat 1 sampai 5. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, sadar gak sadar, ketika kita lahir di dunia ini, kita lagi dalam perlombaan. Mana ini perlombaan Bapak Ibu? Kita ada dalam perlombaan tentang hidup. Mau kita stay aja, mau kita santai aja, diem aja, tapi lomba ini tetap berjalan. Atau kita mau ikut berjalan bersama perlombaan ini, Bapak Ibu. Lanjutin, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, takut memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah, ini fokusnya Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Oke Bapak Ibu, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengerti sama kita. Dia tahu ketika kita emosi, kita takut, kita sedih Bapak Ibu. Dan kenapa Dia mati buat kita? Dia punya tujuan, yaitu biar kita jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Jangan kita dikuasai oleh dosa juga Bapak Ibu. Jadi yang pertama, mungkin untuk kita berani melangkah, mungkin tentang usaha kita, atau mungkin tentang keluarga kita, tentang hubungan kita, tentang mungkin menjadi orang tua yang baik, atau menjadi pasangan yang baik. Kita harus tahu kenapa alasannya untuk kita berani melangkah. Atau mungkin untuk usaha kita, kalau nggak melangkah nanti gimana nih untuk bayar bla bla bla. Oke Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang kedua, berjalan dalam ketakutan. Kita lihat di sini ketika Tuhan Yesus disalib, apakah Dia masih udah nggak takut? Dia masih takut ya Bapak Ibu. Ketika Dia berjalan, ketika Dia disalib, Dia masih takut, tapi Dia masih melakukan. Jadi saya bisa bilang berjalan dalam ketakutan. Dan ini ayatnya, dan Ia membawa Petrus ke Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah Bapak Ibu, mungkin secara manusia kita perlu jangan sampai kita berani melangkah sampai kita dapat semua jawabannya dulu. Karena nggak ada yang namanya kepastian di dunia ini. Yang punya kepastian cuma Tuhan Yesus doang yang tahu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah melangkah dengan kepastian, tapi melangkah dengan kejelasan. Saya ulangin lagi, jangan pernah melangkah dengan kepastian, tapi melangkah dengan kejelasan. Nah, kenapa saya bilang melangkah dengan kejelasan? Tapi sebelumnya, ini bicara soal perasaan kita baik. Oke, kita takut perasaan kita baik untuk kondisi kita. Tetapi jangan sampai itu perasaan kita menuntun hidup kita. Dulu Om Bagus pernah bahas juga tentang perasaan itu sebagai alat. Jangan biarkan alat itu mengendalikan kita, Bapak Ibu. Tapi kita harus mengendalikan perasaan kita itu.
Nah, jangan sampai dikendalikan perasaan ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, yang poin dari yang sama ini saya mau bahas tentang kita jangan berjalan dengan kepastian Bapak Ibu. Karena di dunia ini nggak ada yang pasti. Oh, aku baru mau kerja di perusahaan A kalau aku dapat segini dan aku tahu kerjanya gini-gini, pulang jam segini bla bla bla. Nggak bisa. Oh, aku mau buka usaha ini biar omset karena lihat banget omsetnya gede. Oh, aku mau ini karena gede dan bla bla bla. Kita nggak pernah bisa mendapatkan kepastian Bapak Ibu. Di dunia ini nggak ada yang pasti, cuma Tuhan Yesus yang pasti. Dan yang pasti Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, itu doang yang pasti Bapak Ibu. Jadi berjalanlah dengan kejelasan. Maksudnya apa? Kejelasan ini misalnya saya dapat kerjaan, misalnya dapat offer atau saya ngejalanin usaha misalnya. Ketika saya jalanin usaha, saya nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Tapi saya punya nilai, saya jelas nilai saya. Ketika konsumen saya minta A, saya kasih A+, atau E ya, atau S. Oke Bapak Ibu, jangan berjalan dengan kepastian, karena di dunia ini gak ada yang pasti. Kalau mau nunggu pasti, gak akan jalan. Oke, karena ada kepastian ini gak ada yang pasti, cuma yang pasti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi berjalanlah dengan kejelasan, berjalan dengan nilai. Apapun yang kita kerjakan dengan excellent. Karena dengan kejelasan kita, mungkin kejelasan kita nggak menuntun kita untuk nggak menuntun kita atau nggak membuat kita berani, tapi kejelasan atau nilai kita menuntun kita untuk ke jalan yang benar Bapak Ibu. Karena ketika kita nggak berani ngelangkah, kita menunggu kepastian, kita nggak akan jalan-jalan. Tapi kejelasan ini juga bicara soal bukan bedain Bapak Ibu ya, bedain berani sama nekat. Bedain berani sama nekat. Kalau berani itu kita udah hitung, resikonya ini, ini kalau saya kayak ini gini. Itu udah hitung resikonya, baru berani ngelangkah. Kalau kagak berani, udah hitung resikonya tapi masih nggak ngelangkah-langkah, itu nggak berani. Tapi kalau nekat, dia nggak ngitung apa-apa, dia langsung jalan. Contoh simpelnya, sekarang zamannya kripto atau saham. Orang nekat adalah orang yang punya, dapat duit 100 juta, terus dengar orang dari main kripto untung berapa persen, masukin semua ke kripto. Itu nekat Bapak Ibu, bukan berani, oke? Jadi tolong dibedain dulu antara berani dan nekat. Kalau nekat itu, udah tahu nih tempat usahanya kurang bagus, masih dijalanin juga, itu nekat. Oke Bapak Ibu, nah jadi kita nggak mungkin berjalanlah dalam ketakutan, karena kita nggak mungkin ada kepastian. Dan saya bilang tadi, otak kita didesain untuk membuat tubuh kita, menahan kita untuk ngelakuin hal yang gak biasa kita lakuin, atau hal yang berbahaya untuk tubuh kita, atau untuk ke depan kita. Itu fungsi otak kita. Dan ingat, berjalan dengan kejelasan. Karena kepastian Tuhan udah bilang, dia akan menuntun kita, dia akan memberikan yang terbaik untuk kita, tinggal kita melangkah. Dan kalau kita melangkah dengan kejelasan, yang tadi saya bilang, kita bekerja dengan excellent, gak setengah-setengah, gak asal-asalan, tapi kita bekerja dengan excellent. Karena kejelasan akan menuntun kita ke arah yang benar, Bapak Ibu. Oke, saya next, ini poin terakhir, berjalan dalam kasih. Nah ini sering banget disebutin juga, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah kasih yang sempurna ini ada dalam Tuhan Yesus doang Bapak Ibu. Kita gak mungkin bisa mengasihi orang lain dengan sempurna selain Tuhan Yesus. Nah jadi, Ibu saya contek dulu. Ya, jadi Tuhan, kita yang bisa fokus ke Tuhan doang untuk kita belajar untuk dalam kasih. Kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita tahu Tuhan mau kita jadi orang yang luar biasa. Nah saya ambil contohnya lagi ya. Ini kita lanjutin lagi dari Keluaran 4 ayat 14 sampai 16. Ini masih kisah Musa tadi. Oke. Maka bangkitlah murka Tuhan. Tuhan marah terhadap Musa dan berfirman, "Bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau lakukan.
Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Saya summary dikit ya. Jadi ketika Tuhan itu bilang, Tuhan marah. Terus Tuhan bilang, itu ada Harun kan? Dia lebih bisa bicara. Ya udah gini deh. Aku bicara sama kamu Musa. Terus kamu bicara sama Harun, buat Harun yang bicara ke bangsa Israel. Ya Bapak Ibu. Nah, poin apa yang ingin saya sampaikan bahwa di sini Tuhan sangat menghargai hubungan Bapak Ibu. Bisa gak sih Tuhan bilang, udahlah saya salah pilih. Saya salah pilih kamu. Udah saya ambil aja Harun. Mungkin kita pikir, Tuhan kok bukan Tuhan yang efisien, kenapa Tuhan harus nungguin Musa dulu, kenapa Tuhan gak langsung ke Harun aja. Itu juga terjadi sama Gideon, kenapa Tuhan harus ke Gideon, kenapa Tuhan harus kasih berapa mujizat, 2-3 kali mujizat biar Gideon percaya, kenapa dia gak cari orang yang langsung percaya, langsung mau lakuin, iya Tuhan aku lakuin. Nah ini hebatnya Tuhan kita sangat menghargai namanya hubungan Bapak Ibu. Dimana ketika Musa takut, dia tahu Tuhan manusia. Tuhan tahu Musa takut, dia pernah takut juga. Dia ngerasain takut juga, dia tahu manusia itu seperti apa. Dan hebatnya Tuhan kita, Bapak Ibu, dia datangkan orang lain. Dia datangkan Harun untuk menolong Musa untuk mencapai tujuannya. Dan di sini Tuhan bukan suruh Musa diem aja. Tuhan suruh Musa pergi juga, Bapak Ibu. Oke, jadi di poin yang ini saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menghargai hubungan. Ketika kita berani melangkah dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu percaya deh, akan ada orang-orang yang datang ke hidup kita yang Tuhan kasih ke hidup kita Bapak Ibu. Mungkin itu pembeli, mungkin itu komunitas, atau mungkin itu gereja atau apapun itu yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan kita harapan juga dan memberikan kita keberanian untuk melangkah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sebentar saya cek dulu. Nah, ini saya tutup dengan satu perumpamaan sesimpel Bapak Ibu. Jadi tadi kita udah belajar tentang gimana cara kita berani untuk melangkah. Yang pertama kita berani untuk fokus untuk kenapa kita harus melangkah. Apakah alasannya keluarga kita atau alasannya apapun itu alasannya, kita clearin dulu alasannya. Terus yang kedua berjalan dalam ketakutan. Di dunia ini gak ada yang bikin kita gak takut, gak ada yang namanya kepastian. Mau buka usaha A udah banyak kompetisinya, mau kerja di perusahaan A nanti bisa di PHK misalnya. Berarti mau ini bla bla bla, gak ada kepastian Bapak Ibu. Tapi kita harus berjalan dalam ketakutan kita dan ingat, yang kepastian Tuhan akan menuntun kita dan kejelasan kita yang paling penting. Yang akan menuntun kita melakukan yang terbaik dari apa yang kita kerjakan. Dan poin yang ketiga, Tuhan Yesus sangat menghargai hubungan kita. Ada banyak tokoh Alkitab, kita bisa bilang, Tuhan kok gak efisien sih? Kenapa Tuhan gak langsung pakai yang mau aja? Kenapa Tuhan harus tungguin dia, kasih bukti-bukti, atau datengin orang lain, orang kedua, kan ribet. Lama, jadi kita panjang misalnya. Nah, Tuhan sangat menghargai hubungan Bapak Ibu. Kalau dia udah suruh kita A, dia akan membantu kita dengan segala cara. Nah, datengin orang-orang, komunitas dan lain-lain untuk membantu kita, untuk kita mencapai tujuan yang Tuhan udah sampaikan, yang Tuhan bikin kita. Tinggal gimana berani kita melangkah atau diam aja. Karena kalau kita diam aja, Bapak Ibu gak akan jalan kemana-mana. Tuhan juga bingung, ini orang diam aja, aku mau kenalin nih ke orang ini, tapi kalau dia gak jalan keluar, gak bisa aku kenalin, mungkin Tuhan akan berpikir seperti itu. Amin Bapak Ibu, jadi harus berani. Dan yang poin terakhir yang saya sampaikan, kita sering dengar Bapak Ibu tentang perumpamaan ini. Iman sebiji sawi, biji sawi sekecil ini Bapak Ibu. Dan apa dia kita bilang, dengan iman ini kita bisa apa? Ya, memindahkan gunung dan bla 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 bla. Ya Bapak Ibu, nah saya mau bilang gini, sebenarnya fokusnya bukan seberapa besar iman kita Bapak Ibu. Bukan seberapa besar iman kita biji sawi atau biji semangka kecil juga, atau biji mangga, biji duren, apapun itu. Ya Bapak Ibu, yang terpenting adalah dengan siapa kita menaruh kepercayaan kita Bapak Ibu. Dengan siapa kita meletakkan kepercayaan kita. Jadi fokusnya bukan seberapa besar kecil iman kita. Yang fokusnya adalah di mana kita menaruh iman kita Bapak Ibu. Jadi fokusnya adalah mata yang tertuju pada Tuhan Yesus. Jadi fokusnya, aku kok nggak sukses ya, apa karena iman aku kurang? Bukan itu ibu-ibu. Bapak Ibu, sorry ibu-ibu. sorry. Fokusnya bukan itu Bapak Ibu, tapi fokusnya adalah kepada siapa kita menaruh iman kita. Kepada siapa kita menaruh segala hidup kita, dan kepada siapa kita menaruh semuanya Bapak Ibu.
Dan Tuhan bilang apa? Tuhan berjanji bahwa dia akan menuntun kita, dia akan mengenalkan kita kepada orang-orang, dia akan membuat kita peluang-peluang baru, dia akan memberikan masa depan yang luar biasa, dia akan semuanya yang terbaik dia akan berikan kepada kita. Asalkan kita berani melangkah. Amin Bapak Ibu, dan saya tutup dengan satu cerita. Ini cerita terakhir. Ini terjadi di Jepang. Saya lupa namanya apa, ini tren di Jepang, sempat terjadi di Jepang. Tren apa saya lupa. Jadi trennya itu anak-anak yang dibully dia suka di rumah aja Bapak Ibu. Dia ngendap di rumah, dia gak mau keluar sama sekali, orang tuanya dan lainnya dia gak mau keluar. Nah apa yang terjadi sama dia, ada yang sampai 30 tahun, saya kaget pas saya nonton YouTube-nya. Sampai 40 tahun, dia dari muda, dari SMA sampai dia tua, dia gak pernah keluar dari kamarnya. Ini terjadi realita Bapak Ibu. Bukan saya ngomong, bukan hoax, ini terjadi. Bapak Ibu bisa Google di Jepang, saya lupa namanya. Tren di Jepang itu apa namanya. Jadi karena dia dibully, karena dia dapat nilai jelek, karena dia gak pinter, dia gak mau keluar dari rumah, dia takut sama sosial. Dan Bapak Ibu apa yang terjadi ketika di interview? Ya orangnya gak jadi apa-apa, orangnya tetap sama aja, cuma beda umurnya doang yang lebih makin tua Bapak Ibu. Dan kita gak mau seperti itu Bapak Ibu, dan kita tahu janji Tuhan di mana ketika kita melangkah dengan kejelasan, ketika kita melangkah dengan nilai kita yang benar, kita gak usah takut apa yang akan terjadi ke depan. Karena Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menolong kita, dan kepastian yang Tuhan kasih adalah dia akan memberkati kita. Dan yang terakhir ingat, bukan nekat ya Bapak Ibu, di mana keberanian itu bukan suatu hal yang nekat. Karena saya juga ketika saya bikin satu usaha ini, saya nggak asal-asalan, jadi saya udah riset dulu nilai dan bla bla bla. Dan ya bedanya nekat sama berani Bapak Ibu. Dan di sini ya saya sudah selesai, dan saya mau bilang kita berani melangkah. Jangan, karena kalau kita nggak melangkah kita akan stuck di situ aja, dan mungkin janji Tuhan akan sulit untuk digenapi dalam hidup kita Bapak Ibu. Oke, sekian.